Di sebuah desa terpencil, ada sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di ujung jalan tanah. Rumah itu sudah lama kosong. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tinggi. Orang-orang desa menyebutnya rumah pesugihan Pak Wiryo. Dulu, rumah itu milik seorang pria kaya mendadak bernama Pak Wiryo. Dalam waktu singkat ia memiliki sawah luas, ternak banyak, dan uang tak pernah habis. Tapi sejak malam-malam aneh mulai terjadi di rumah itu, warga mulai curiga. Setiap tengah malam, orang sering mendengar suara gamelan samar, bau dupa, dan kadang terdengar suara seperti orang menangis dari dalam rumah. Lalu suatu hari, Pak Wiryo menghilang. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Sejak saat itu, rumah tersebut ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Kisah dari dunia lain. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda bernama Andi datang ke desa itu. Ia adalah seorang konten kreator yang sering membuat video eksplorasi tempat angker. Saat mendengar cerita tentang rumah pesugihan itu, Andi langsung tertarik. Kalau benar angker, videonya pasti ramai, pikirnya. Malam itu juga ia memutuskan untuk datang. Dengan kamera di tangan dan senter kecil, Andi berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah tersebut. Angin malam terasa dingin. Pohon-pohon besar di sekitar rumah bergoyang pelan seperti berbisik. Saat Andi mendekat, ia melihat pintu rumah itu sedikit terbuka. Padahal kata warga, rumah itu selalu terkunci. Andi mendorong pintu kayu itu perlahan. Krek, suara pintu tua bergema di dalam rumah yang gelap. Di dalam, debu tebal menutupi hampir semua benda. Ada kursi kayu tua, meja panjang, dan beberapa foto hitam putih yang tergantung miring di dinding. Namun ada sesuatu yang aneh. Di tengah ruangan, ada altar kecil. Di atasnya terdapat mangkuk tanah liat, lilin hitam yang sudah meleleh, dan beberapa koin kuno. Andi mengarahkan kamera lebih dekat. Sepertinya ini tempat ritual. Katanya pelan. Tiba-tiba, tuk, tuk, tuk. Suara seperti ada seseorang berjalan dari lantai atas. Andi langsung membeku. Rumah itu seharusnya kosong. Dengan jantung berdebar kencang, Andi mengarahkan senter ke tangga kayu yang menuju lantai 2. Tangga itu terlihat rapuh, tapi suara langkah tadi jelas berasal dari sana. Perlahan, Andi menaiki tangga. Setiap langkah membuat suara krek, krek. Saat sampai di lantai atas, ia melihat lorong panjang dengan beberapa pintu kamar. Salah satu pintu terbuka sedikit. Dari dalam kamar itu keluar bau dupa yang sangat kuat. Andi mendekat. Ketika ia mendorong pintu, ia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan lukisan aneh di dinding. Semua lukisan itu menggambarkan sosok makhluk hitam tinggi dengan mata merah. Di tengah ruangan ada lingkaran ritual yang digambar dengan cat merah di lantai. Dan di dalam lingkaran itu, ada bekas darah yang sudah menghitam. Saat Andi sedang merekam ruangan itu, kamera tiba-tiba berkedip-kedip sendiri. Layarnya menunjukkan gangguan seperti bayangan bergerak cepat. Padahal Andi sendirian di ruangan itu. Mungkin cuma gangguan sinyal. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma gangguan sinyal, katanya. Namun saat ia melihat layar kamera, di belakangnya, ada sosok berdiri di pojok ruangan. Tinggi. Hitam. Matanya merah menyala. Andi langsung berbalik. Tapi tidak ada siapa-siapa. Merasa takut, Andi memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Ia berlari menuruni tangga. Namun saat sampai di pintu depan, pintu itu tidak bisa dibuka. Seperti ada yang menahannya dari luar. Angin tiba-tiba bertiup kencang di dalam rumah. Lilin-lilin di altar yang tadinya mati menyala sendiri. Ruangan menjadi merah oleh cahaya api. Lalu terdengar suara berat dari belakang Andi. Pengganti sudah datang. Andi perlahan menoleh. Di tengah ruangan berdiri sosok yang sama seperti di lukisan. Makhluk tinggi dengan tubuh hitam dan mata merah. Suara itu kembali berbicara. Setiap kekayaan harus dibayar. Andi tiba-tiba mengingat cerita warga. Pesugihan selalu membutuhkan tumbal manusia. Dan Pak Wiryo
Mungkin dulu membuat perjanjian dengan makhluk itu. Tapi saat waktunya membayar, ia melarikan diri. Makhluk itu lalu berkata pelan. Kontrak, belum selesai. Andi, kau yang menggantikannya. Andi panik. Ia berlari ke arah jendela dan mencoba memecahkannya. Brak! Kaca pecah dan Andi meloncat keluar rumah. Ia berlari tanpa menoleh sedikit pun. Namun saat ia sampai di ujung jalan desa, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Pelan. Berat. Mengikutinya. Andi berhenti dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, ada jejak kaki hitam yang muncul satu persatu menuju arahnya. Keesokan paginya, warga desa menemukan kamera milik Andi tergeletak di depan rumah pesugihan. Tapi Andi tidak pernah ditemukan. Saat warga memutar rekaman di kamera itu, video terakhir menunjukkan ruangan ritual di lantai 2. Dan di tengah lingkaran merah, ada seseorang yang duduk bersila. Kepalanya tertunduk. Wajahnya pucat. Dan saat ia mengangkat kepala perlahan, itu adalah Andi. Matanya merah menyala. Dan di belakangnya berdiri makhluk hitam tinggi itu, seolah menunggu tumbal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cerita dari alam lain.